Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue Ilham dan bersama rekan gue Ipul, kita bakal bahas apa nih? Kita hari ini bakal bahas tentang Permendikbud ya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada jenjang sekolah ya. Kita bakal fokusin di jenjang SMA lah ya. Iya. Kita sesuaiin dengan akun kita anak SMA Tangerang. Meskipun dalam Permendikbud ini memuat semua tingkatan pendidikannya dimulai dari taman kanak-kanak ya. Iya, Paling atasnya ya karena sampai SMA ya, karena untuk perguruan tinggi biasanya pegang dia dikelola oleh instansi lain. Ya, seperti itu. Oke, mungkin kali ini kita akan bahas tidak semuanya ya. Kita hanya mengambil hal-hal yang dianggap penting ya. Seperti petunjuk teknis sama mungkin dengan persyaratan-persyaratan yang lain mengenai PPDB zonasi SMA dan SMK ya. Oke Pak, kita mulai dari mana? Oke, kita mulai dari yang dasarnya dulu nih, persyaratan. Sebelum daftar pasti kita harus memenuhi persyaratan nih. Berarti kalau nggak bisa memenuhi tersebut kita tidak boleh daftar ya? Betul, kita nggak bisa daftar kalau nggak memenuhi persyaratan tersebut. Oke, persyaratan yang pertama apa nih, Pul? Oke, persyaratan pertama di sini usia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli. 21 tahun berarti itu maksimal kelahiran tahun 2000 ya. Iya. Kelahiran tahun 2000. Ya entahlah apa yang bisa menyebabkan 21 tahun baru lulus SMA ya. Telat lahir. Oh, bukan telat lahir. Enggak kecepatan ya. Kelamaan sekolah kayaknya. Mungkin betah di sekolah ya. Oke, yang kedua itu ini yang paling utama selain umur, telah lulus SMP dan sederajat. Masa nggak lulus sudah mau masuk SMA? Jadi buat yang lulus SD nggak boleh langsung masuk SMA. Tidak boleh. Harus SMP dulu. Betul. Oke. Lanjut. Apa itu yang? Persyaratan usia dibuktikan dengan akte kelahiran. Jadi kalau usia kalian rentang 16 sampai 21 tahun itu dibuktikan dengan akte kelahiran. Jadi kalau nggak ada akte kelahiran juga kalian bisa diganti sama surat keterangan lahir yang diterbitkan atau dinyatakan asli lah, atau dilegalisir lah biasanya. Dokter, rumah sakit. Kalau yang lahirnya dari dukun beranak, tersesat. Oh, tersesat. Astagfirullah. Itu di luar konteks yang kita bicarakan ya. Itu hanya sedikit tambahan biar terdengar lucu saja. Oke. Persyaratan yang berikutnya adalah usia tidak berlaku untuk pendidikan khusus ya. Pendidikan khusus itu mungkin yang dimaksud seperti untuk kawan-kawan kita yang difabel. Difabel yang sekolah khusus ya, bukan sekolah luar biasa sekarang mah. Mungkin sama sekolah kejar paket mungkin ya gitu. Iya. Itu mungkin ada dikelola oleh instansi masing-masing nantinya. Yang berikutnya ada persyaratan kelulusan. Jadi kalian itu dibuktikan telah lulus dengan dokumen ijazah. Kalau ijazahnya belum ada, itu boleh digunakan dengan dokumen lain yang menyatakan kelulusan, atau biasa itu SKL, surat keterangan lulus. Nah, jalur PPDB-nya itu ada berapa nih Pak Sobat? Silahkan. Nah, untuk SMA itu khusus SMA ya, itu ada 4 jalur. Yang pertama jalur zonasi, yang kedua jalur afirmasi, yang ketiga jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, yang keempat itu jalur prestasi. Oke, zonasi jelas lah ya. Zonasi itu menghitung jarak gitu ya. Jadi jarak antara rumah, hitungannya rumah ke sekolah. Kalau yang ngekos gimana Pak? Ini kalau jalur zonasi ini syaratnya tergantung kartu keluarga. Keluarga ya. Jadi kalau kartu keluarganya misalkan di Kabupaten Tangerang, di Kecamatan Tiga Raksa misalkan, berarti ya udah daftar di sekitar Kecamatan Tiga Raksa aja biar lebih aman. Walaupun ngekosnya di Kecamatan Larangan misalkan. Ini orang kurang kerjaan ya gitu. Sekolah di Tiga Raksa ngekosnya di Cipondo, Masya Allah. Makanya. Yang berikutnya afirmasi. Apa nih afirmasi? Afirmasi itu biasanya jalur khusus yang kurang mampu. Biasanya dibuktikan dengan kartu Indonesia Pintar atau kartu yang diterbitkan oleh Pemda masing-masing. Ya, dan kartu-kartu sakti lainnya. Mungkin itu salah satu program dari presiden kita ya. Nah, yang berikutnya itu perpindahan tugas orang tua dan wali. Ini biasanya yang banyak kayak gini itu
mungkin PNS ya, tidak, walaupun tidak menutup kemungkinan seperti perusahaan-perusahaan swasta juga ya. Iya. Oke, lalu ada jalur prestasi. Sudah pastilah jalur prestasi mah orang-orang yang pintar secara intelektual dan apa ya, bukan spiritual. Mungkin dia prestasi kan nggak cuman ini ya, tapi mungkin olahraga. Betul. Mungkin ya. Oke. Berikutnya kita akan bahas mengenai jalur zonasi itu sendiri ya. Kita lebih mendalam lagi dari masing-masing jalur. Yang pertama dari jalur zonasi, syarat jalur zonasi itu yang pertama peserta didik harus berdomisili di wilayah zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi nanti itu pemerintah provinsi masing-masing bakal menetapkan zona-zonanya. Misalkan zona 1 itu Kecamatan Tangerang sama Kecamatan Karawaci. Berarti yang boleh daftar cuma sekitaran itu saja. Betul. Jadi di wilayah sekolah Karawaci sama Tangerang, misalkan di Karawaci ada SMA 5, SMA 4, sama di Tangerang ada SMA 1. Jadi boleh daftar di sekitar sekolah itu aja. Nggak boleh daftar ke SMA 15 yang ada di Periuk. Jauh Pak. Ya nggak boleh. Nah jadi kan ini yang nentuin pemerintah. Kalau misalkan sekolahnya misalkan rumahnya di perbatasan nih gitu, ternyata lebih deket ke DKI Jakarta misalkan. Nah kalau itu daripada itu kan, kalau zonasi kan hitung jarak nih, sekolahnya lebih deket ke Jakarta, berarti betul. Kan dia lebih ke yang lebih deket gitu. Nah kalau itu lebih balik lagi ke Pemprov masing-masing, kebijakan dari Pemprov masing-masing boleh atau tidak daftar ke luar provinsi. Jadi kebijakan dari Pemprov masing-masing. Berarti tiap hari itu keluar kota. Bolak-balik Jakarta Banten. Iya, kalau lagi kayak gini mungkin harus di rapid dulu. Harus di swab. Berikutnya. Nah, domisili berdasarkan pada alamat kartu keluarga ya, kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum PPDB dimulai. Berarti yang baru pindah domisili 3 bulan, bagaimana itu Pak? Itu nggak boleh. Jadi ngikut ke kartu keluarga yang lama. Jadi. Nah, berikutnya itu KK dapat diganti dengan surat keterangan domisili dalam keadaan tertentu seperti bencana alam atau bencana sosial. Ini maksudnya seperti apa? Nah, jadi kartu keluarga ini baru bisa diganti. Jadi syarat utama ini kan kartu keluarga. Nah, kalau nggak ada kartu keluarga nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali dalam keadaan tadi bencana sosial atau bencana alam itu boleh diganti sama surat keterangan domisili yang biasanya diterbitkan atau dilegalisir sama pejabat setempat dia tinggal, misalnya RT, RW, lurah ya kan. Tuh. Oke. Selanjutnya, jalur zonasi SMA Jalur zonasi SMA memprioritaskan jarak terdekat ke sekolah. Jika terdapat jarak tempat tinggal yang sama, diurutkan menggunakan usia yang lebih tua. Oh, berarti jaraknya sama nih 200 meter gitu. Betul. Orang itu karena tetanggaan. Yang dipilih adalah berdasarkan usia. Iya. Yang menang yang tua apa yang muda? Yang tua. Oh, jadi, yang tua. Syaratnya yang tua. Jadi kalau ada jarak yang sama, yang tua yang posisinya di atas. Nah, tapi kan kalau misalkan ada yang lebih jauh, berarti yang dua-duanya dapat dong. Ada yang lebih jauh. Misalkan tetap. Berarti dua-duanya dapat karena ada yang kalau berdasarkan jarak ada yang lebih jauh, tapi berarti dua-duanya dapat tuh. Oke. Jadi tetap prioritas utama jarak, prioritas keduanya usia. Lanjut. Oke, lanjut. SKD diterbitkan oleh ketua RT atau RW yang dilegalisir. Nah, ini tadi sudah dibahas. Yang selanjutnya peserta hanya dapat memilih 1 jalur pendaftaran dalam 1 wilayah zonasi. Oh, berarti kalau udah zonasi tidak boleh melalui jalur prestasi. Oh, boleh kalau itu. Tapi yang nggak boleh itu dalam zona kita nggak boleh daftar jalur lain. Oke, syarat yang berikutnya adalah peserta dapat melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi atau prestasi di luar wilayah zona tempat tinggal. Ini yang tadi kita bahas ya. Jadi kalau udah daftar jalur zonasi nih, misalkan kita di zona 1 tinggalnya, kita daftar jalur zonasi, terus kita boleh daftar jalur lain di zona lain. Iya, betul. Di zona 2, 3 atau seterusnya nanti ditetapkan oleh Pemda masing-masing. Oke, sip. Nah, dari jalur zonasi ketentuan yang tertentu penetapan wilayah zonasi diumumkan paling lambat 1 bulan sebelum pengumuman terbuka pendaftaran PPDB. Nah, jadi pengumuman zona 1, 2, 3-nya kecamatan mana-mana aja itu nanti ditentukan 1 bulan sebelum pendaftaran dibuka. Kalau di Banten dimulai per tanggal? Belum ada info. Belum ada informasi. Minimal amin 1 bulan baru di. Oh, berarti masih lebih dari 1 bulan untuk sekarang ya? Iya. Oke. Yang berikutnya kita bakal bahas tentang jalur afirmasi. Ya, afirmasi itu apa Pak? Jalur afirmasi ini jalur yang dikhususkan untuk calon peserta didik yang kurang mampu
itu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu sama kartu Indonesia Pintar atau kartu sakti dari Pemprov masing-masing. Kartu sakti. Oke, ketentuan jalur afirmasi yang pertama ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas. Oh, ternyata yang penyandang disabilitas juga bisa jalur afirmasi. Boleh, ya. Yang berikutnya, calon peserta didik baru jalur afirmasi dapat berasal dari dalam dan luar wilayah zonasi sekolah. Sudah dibahas tadi. Sudah dibahas. Walaupun tinggal di Kecamatan Karawaci yang zona 1 misalkan, dia bisa masuk melalui jalur afirmasi di zona 2 di kecamatan sebelahnya, mungkin kayak Periuk atau Jatiuwung mungkin. Tapi Jatiuwung di sekolah masih nggak ada ya? Ada. Jatiuwung itu ada SMA 11 kota. 11 kota ya. Oke. Apabila melebihi kuota afirmasi, penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak lagi. Jadi afirmasi ini misalkan afirmasi 10. Berarti karena sudah melebihi kuota misalkan, itu dihitungi berdasarkan jarak lagi aja. Iya. Jarak terus umur lagi enggak? Iya dong, tetap. Itu tetap berlaku. Ketentuannya sangat jelas gitu ketentuannya. Udah pasti jarak sama usia gitu kan. Nah, next. Dibuktikan dengan KIP atau Program Penanganan Keluarga Kurang Mampu dari Pemprov setempat. Iya, pastikan Anda punya kartu Indonesia Pintar. Apabila terbukti memalsukan data, ini pemalsuan data. Awas, Anda tidak boleh memalsukan data, wahai pemuda tersesat. Kenapa, Sat? Maka bersedia untuk diproses secara hukum. Baik-baik ya. Hukum, baru hukum dunia itu di penjara. Karena ketidakjujuran Anda bisa masuk neraka. Tersesat. Oh, tersesat. Astagfirullah. Oke. Berikutnya itu mengenai apa nih? Jalur perpindahan tugas. Perpindahan tugas orang tua wali. Barangkali di sini ada yang orang tuanya dipindah tugaskan ke Jayapura gitu ya. Jayapura ke Tangerang. Iya, Jayapura ke Tangerang. Nah, ini bisa ikut jalur ini. Ya, ada kuotanya berapa tadi? 15%. 15%. 5%. 5%. Ayo rebutan nih 5%. Makanya jangan sering-sering pindah ke Tangerang, makin padat. Oke, kita ketentuannya itu yang ada hanya ada 2. Iya, karena biasanya nggak banyak nih. Oke, iya, karena cuma 5% ya. Iya. Udah 5%, syaratnya jangan banyak-banyak. Iya. Oke, syarat pertama wajib dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan. Nah, harus ada surat tugas. Surat tugas. Berarti kalau asal pindah itu nggak bisa. Nggak bisa. Kalau pura-pura pindah, nggak ada kerjaan sebenarnya pura-pura pindah gitu kan. Yang kedua itu adalah penentuan diprioritaskan. Lagi-lagi jarak. Ya. Karena jarak membedakan ya, sama jarak juga memisahkan. Sesuai dengan visi dari Kemendikbud kita yang pengen menghilangkan status strata ya, jarak. Status sekolah favorit. Oh iya, sekolah favorit. Sesuai dengan visi Kemendikbud kita, ingin menghilangkan stigma masyarakat bahwa yang ini sekolah favorit. Bahwa berarti di sini semua disamakan. Iya. We are equal. Oke. Next. Jalur prestasi. Jalur prestasi. Banyak ditanya ini biasanya nih. Jalur prestasi banyak ditanyain berarti banyak orang pinter. Iya. Biasanya seperti itu. Biasanya. Banyak nanya berarti pinter. Ya biasanya seperti itu. Oke. Ketentuan yang pertama ditentukan berdasarkan nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Semester 1 sama 5. Ini ketentuannya nilainya harus bagus semua atau grafiknya naik atau seperti apa? Oh, biasanya ada minimal yang biasanya kalau tahun lalu kalau nggak salah itu minimalnya 75 atau 80. Berarti kalau di bawah itu mungkin persaingannya agak susah ya. Iya. Oke. Kalau yang di bawah itu kami tidak menyarankan untuk masuk jalur prestasi. Anda sadar diri Anda. Jadi Anda. Oke. Nah, ada lanjutannya nih. Berdasarkan nilai rapor semester 1 dan 5 dan atau berarti boleh dilampirkan juga atau hanya menggunakan prestasi di bidang akademik atau non akademik yang diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum PPDB. Oke. Bagi Anda yang suka dapat lomba-lomba, gampang lah masuknya ya. Nah, yang bisa apalagi udah kelas nasional itu, tapi jangan sombong, Tapi peluang Anda terbuka, tapi jangan sombong. Siapa tahu ada yang lebih pintar dari Anda, saudara. Nah, jadi untuk bukti dari prestasi kita ini bisa dibuktikan dengan sertifikat juara ya kan.
sertifikat ya. Iya, Kalau adanya hanya piala gimana? Nah, kalau piala kan bisa bikin. Oh iya, betul. Sertifikat. Insya Allah ada sertifikat ya. Iya, insya Allah. Nah, Kecuali lombanya abal-abal. Iya, bisa dibilang abal-abal ya. Nah, untuk sertifikat ini diterbitkan paling singkat 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan. misalkan Lombanya baru 3 bulan kemarin itu nggak bisa? nggak bisa. Jadi paling singkat itu 6 bulan dan paling lama itu 3 tahun. Jadi Oke. sertifikat waktu SD itu nggak bisa dipakai. Bisa. Tapi ada paling cepat juga 6 bulan ya. Makanya Anda kalau mau pintar dari semester 1 Jangan mepet PPDB baru. mepet baru pintar. Kami tidak menyarankan itu. Oke, kita masuk ke tahap pelaksanaannya nih. Oke, Dari- tahapan PPDB ya. Iya, yang pertama dari pengumuman pendaftaran. Maksudnya di sini pendaftaran dibuka. Iya, gitu. betul. Waduh. Jadi pengumuman pendaftaran dibuka ini tanggal berapa? Kalau tahun lalu, kalau nggak salah di bulan Juni ya. Bulan Juni. Tahun Bulan lalu sekarang Juni. wallahu Belum tahu. alam belum ada ya. Nanti tinggal ditunggu saja. Standby aja di Instagram Anak SMA Tangerang ya. Betul. Follow. Follow jangan lupa dan Jangan berikutnya cuma lihat doang. Iya. Jangan cuma lihat doang. di follow juga ya. Iya. Oke, next. Yang berikutnya ada pendaftaran. Nah, pendaftaran itu meliputi kayak pengumpulan persyaratan yang sudah Iya, kita betul. jelaskan. Makanya jangan di skip. Jangan Nonton balik lagi kalau kelewat ya. Yang berikutnya ada seleksi Seleksi sesuai sesuai. dengan jalur yang diambil. Nah, Ya, tadi jalurnya saya yang syarat. sudah dijelaskan tadi juga. Yang berikutnya? Berikutnya pengumuman penetapan. Berikutnya pengumuman penetapan peserta didik baru. Nah, ini pengumuman lolos. Ini sudah 100% online kan? Iya, tahun ini mungkin 100% online karena situasi. Mudah-mudahan websitenya tidak Tidak blood, ya tidak ngeheng. Mudah-mudahan. Yang terakhir ada daftar ulang. Daftar ulang. Nah, Daftar ini ulang gimana? bahaya juga nih kalau nggak daftar ulang kita nggak bisa masuk sekolah itu. Jadi Bisa ya? kalau udah tahu pengumuman kita diterima, kita juga wajib daftar ulang. Gitu. Berarti kalau nggak daftar ulang sudah pasti dicoret dan ngambil sekolah lain. Nggak bisa ya, harus pilihan terakhirnya ya swasta. Gitu. Oke. Nah, berikutnya apa itu? Oke, berikutnya pengumuman pendaftaran PPDB paling lambat dilaksanakan minggu pertama bulan Mei. Yang berisi syarat pendaftaran, tanggal, jalur pendaftaran, dan daya tampung sekolah. Nah, jadi semuanya bakal diinformasikan paling lambat minggu pertama bulan Mei. Jadi stay tune di Instagram Anak SMA Tangerang ya. Stay tune. Karena kita Follow. bakal upload. Jangan lupa follow, like, dan share. Share. Teman-temannya ajak follow juga ya. Iya, teman kelasnya bagikan di grup kelasnya Instagram kita. Betul. Kita bakal update terus tentang PPDB. Iya. Oke, next, pendaftaran dilaksanakan secara online. Oh iya, sudah pasti. Dengan online. mengunggah dokumen ke website pendaftaran. Hmm. Ini udah pasti karena masih COVID. Iya, jangan. Tapi mungkin daftar ulang juga online juga mungkin ya. Mungkin tahun lalu juga ada yang online, tapi ada juga yang offline sih. Iya, itu disesuaikan dengan kemampuan sekolah ya. Iya. Apabila tidak ada fasilitas internet, PPDB dilaksanakan secara offline, mengambil fotokopi dokumen sesuai dengan persyaratan ya. Ini balik lagi ya, disesuaikan dengan kemampuan sekolah. Iya, Tapi mudah-mudahan insya Allah. Kalau di doakan wilayah saja. Tangerang sih kayaknya harus sudah online. bisa semua ya. Oke, next. Proses seleksi PPDB tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik. Jadi Oke. selama kita daftar kita tidak menggunakan Yang ada tes-tes tes lagi. Gitu. kecuali SMK. Nanti ada lagi kita bahas Oh, SMK. SMK. Oh ya. Jangan di skip SMK. SMK masih ada nih habis ini. Tapi nanti kita bakal tes kalau udah diterima itu buat menentukan jurusan. Oh, berarti daftar ulang itu ada tesnya gitu. Iya, nanti setelah daftar ulang kita bakal tes untuk menentukan jurusan IPA atau IPS-nya. SMK Pak. SMA. Oh iya nih SMA. SMA. Berarti sebelum daftar ulang mah tidak ada gitu. Iya. Kalau SMK ada. Kalau SMK ada sebelum daftar ulang. Oke. Oke. Oke, yang berikutnya adalah peserta didik yang diterima di pengumuman wajib daftar. Udah. Daftar ulang. Daftar ulang ya. Oke, ini ada di part terakhir mengenai PPDB SMK karena sesuai dengan Permendikbud juga agak sedikit beda ya antara SMA sama SMK. Oke, ketentuan di SMK itu diantaranya seleksi PPDB SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran yang sama dengan PPDB SMA. Jadi saya sudah bilang beda. Nah, jadi untuk SMK tidak menggunakan jalur zonasi, afirmasi, perbedaan tugas ataupun jalur prestasi. Tetapi nanti ada lagi di dalamnya. Oke. Ya, mungkin di sini mikirnya open lah, ya, terbuka buat semuanya gitu. Iya. Oke, sip. Next, seleksi calon peserta didik baru SMK dilakukan dengan mempertimbangkan nilai raport semester 1 sampai 5, prestasi akademik atau non akademik, dan hasil tes minat bakat Serta jurusan. Nah, jadi itu yang paling utama itu. Ini seperti sistem yang sebelumnya ya, Iya. sebelum zonasi. Kan SMA juga pakai yang seperti ini ya. Iya. Oke. Berarti di sini bakal muncul SMK favorit dong. Wah. Iya. Oke, berikutnya paling sedikit
15% dari calon peserta didik baru berasal dari keluarga ekonomi. Nah, ini baru mulai dilihat. Baru mulai dilihat. Afirmasi berarti adalah ya. Ada. Afirmasi, oke. Tapi ya ada perbedaan tetap. Berikutnya, SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal terdekat tuh hanya 10%. Kalau di SMA kan berapa itu 50 ya? Prestasi ya? Bukan, yang jarak terdekat. Oh iya, 50. Di SMK itu hanya 10% dari daya tampung. Jadi sisanya open. Sisanya Terbuka untuk siapa aja. Nanti Oh iya, ada kecualinya biasanya hanya untuk wilayah yang ada di Provinsi Banten. Provinsi Banten. Kalau di luar Provinsi kayaknya provinsi agak kita susah. berlepas diri ya. Karena itu kebijakan Pemda masing-masing. Iya, dan kita tidak berhak untuk menginformasikannya. Oke. Mungkin udah ya. Oke, ya semuanya sudah kita bahas mengenai SMA dan SMK dan ini sudah sore juga ya, sudah hampir menjelang waktu berbuka. Nah, Mungkin kita akhiri saja, cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kalau masih ada yang salah dan tayang itu salahin editor. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa follow Instagram kita untuk melihat update terbaru tentang PPDB Banten dan DKI Jakarta. Nah, boleh di follow Instagram kita di @anak-SMA-Tangerang dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe channel kita supaya kita lebih semangat bikin kontennya.